Selamat malam, selamat berjumpa dengan saya Geni Sastra. Pada video ini saya akan membahas mengenai orang mati dan surga. Saya beri judul orang mati tidak bisa masuk surga. Kenapa orang mati tidak bisa masuk surga? Karena orang mati itu adalah binasa. Tetapi orang-orang di zaman sekarang ini berpikir, berhayal bahwa orang mati itu tidak binasa. Nanti katanya setelah mati akan ada kehidupan baru, ada perjalanan sang atma untuk menuju surga atau neraka sesuai karmanya, atau menurut Upanishad malah bisa moksa. Orang mati bisa moksa, saudara-saudara. Padahal orang mati dikatakan binasa oleh Tuhan Yang Maha Esa itu 5.000 tahun yang lalu. 5.000 tahun yang lalu di India, di sana ada kerajaan yang besar namanya Astina. Terus juga ada kerajaan Mathura. Nah, kepercayaan orang-orang Hindu zaman dulu bahwa setelah mati akan ada perjalanan hidup baru. Bagi yang tidak berdosa ke surga, bagi yang berdosa ke neraka. Bahkan bagi atau menurut Upanishad, maka orang mati itu bisa moksa. Nah, itu saudara-saudara. Itu. Tetapi 5.000 tahun yang lalu itu juga Tuhan turun ke dunia ini membawa ilmu pengetahuan yoga. Beliau bernama Krishna, turun di Mathura. Beliau adalah Tuhan. Karena beliau tidak pernah dilahirkan, beliau tidak pernah mati, beliau langsung ada dan langsung kembali ke surganya setelah tugasnya selesai. Tugasnya apa? Tugasnya memberi pengetahuan ini kepada Arjuna. Setelah Arjuna mampu menguasai pengetahuan ini, diberikan oleh Krishna secara lisan, baik teorinya, petunjuknya, prakteknya. Jadi ini ilmu pengetahuan yoga ini ada dua isinya, karma yoga dan raja yoga. Raja yoga itu yang susah prakteknya karena ada serada yang harus dikuasai, yaitu seradanya namanya asanas, pranayama, banda, mudra, puasa, yajna atau sedekah, dan samadhi. Nah, setelah Arjuna memperoleh ini dari Krishna, Arjuna kemudian menurunkannya kepada kerabatnya, anak cucunya, dan semua orang-orang di lingkungan Astina pada saat itu. Dan baru kemudian sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, ilmu pengetahuan yoga ini ditulis di dalam sebuah buku namanya Bhagavad Gita. Jadi Bhagavad Gita itu adalah wahyu Tuhan yang ditulis dalam bentuk syair yang isinya adalah ilmu pengetahuan yoga. Ilmu pengetahuan yoga ini bermanfaat supaya seseorang bisa memiliki dharma. Apa itu dharma? Dharma adalah benda berupa cahaya yang berasal dari Tuhan. Benda ini juga disebut cahaya atau api yoga atau api suci. Nah, inilah yang bisa menyelamatkan manusia supaya terbebas dari takdir. Kalau manusia bisa memenuhi badannya dengan dharma ini, maka dia akan moksa. Ciri-ciri orang moksa, tidak bisa dilukai, tidak bisa dibunuh, tidak bisa dibakar, tidak bisa dihilangkan. Jadi berkuasa luar biasa, bisa berwujud apa saja sesuai keinginannya, dan juga memiliki kecepatan bergerak melebihi kecepatan cahaya. Itu saudara-saudara, itu namanya orang moksa, bebas dari takdir
tidak mengalami penuaan, tidak menderita, tidak kena penyakit apapun. Itu orang moksa. Nah, ini diberikan oleh Tuhan 5.000 tahun yang lalu. Sehingga kita tahu bahwa orang mati itu binasa. Mari kita lihat bab 8. Mari kita lihat bab 2, Seloka 16 baris keempat. Jadi kalau malam begini saudara-saudara, kadang-kadang ngelantur. Nah, jadi mari kita lihat bab 2 Seloka 16 baris keempat. Krishna bersabda, "Tu anayos tato darsibi," artinya orang mati adalah orang yang mendapat hukuman karena badannya masih dikuasai sifat-sifat buruk. Dan orang-orang suci bisa mengetahui dengan benar bahwa mati adalah sesuatu yang sangat menakutkan karena mati adalah binasa. Jadi demikian saudara-saudara. Nah, karena orang mati itu binasa, maka dia tidak bisa masuk surga. Mari kita lihat Bhagavad Gita bab 9 Seloka 3. Krishna bersabda, "Asrada dana purusa, dharmaso aso parantapo, aprapyo mamni wartante, mertiu samsaro wakmani." Artinya, orang-orang yang tidak menguasai serada dan tidak menyalakan api suci, niscaya badannya tertutup dari dharma. Oleh karena itu, wahai Parantapa, mereka akan berada di jalan penderitaan dan kematian, sehingga tidak bisa mencapai surganya Tuhan yang Maha Esa. Demikian saudara-saudara, jadi tidak bisa ke surga, kemana juga kalau orang binasa. Demikian. Nah, terus kalian akan bertanya, rohnya kemana? Nah, kalau roh itu bukan makhluk saudara-saudara, roh itu adalah benda. Benda ini sangat kecil, lebih kecil dari benda apapun, makanya disebut aprameyo. Roh ini saking sangat kecilnya, kecil sekali. Benda yang paling kecil unsur, di bawah unsur lebih kecil lagi atom. Nah, lebih kecil lagi roh itu tidak bisa dilihat oleh siapapun, dan roh itu wujudnya kecil, bening seperti kaca. Begitu saudara-saudara, tidak bisa berjalan. Jangankan berjalan, bergerak saja tidak bisa. Bagaimana kita mengatakan roh itu bersenang-senang di surga itu? Orang kecil tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, roh itu tidak bisa bergerak. Mari kita lihat Bhagavad Gita bab 2 Seloka 24. Krishna bersabda, "Acedyo ayamo dahyo, ayamo kledio, asosyo ewocho, nitya sarwogata setanu, racaluyam sanatana." Artinya, roh atau atma adalah benda yang transparan yang patut dipuji. Tidak bisa dibakar, tidak bisa dibasahi, tidak bisa dikeringkan, dan ada di semua makhluk hidup. Tidak bisa bergerak, ibarat seperti sebatang pohon tanpa cabang, kekal dan bercahaya, tidak bisa digerakkan, tidak bisa berjalan, dan tidak bisa berpergian. Nah, selesai saudara-saudara. Jadi roh itu nggak bisa kemana-mana, diam. Kalau kalian tidak percaya, penuhilah badan dengan dharma. Bagaimana caranya? Kuasailah yoga. Hanya orang yang menguasai yoga lah badannya bisa dipenuhi dengan dharma, dan hanya dialah yang bisa melihat roh itu, juga sekalian melihat Tuhan. Mari kita lihat Bhagavad Gita bab 6 Seloka 29.
Krishna bersabda, sarwo buta setam atmanam, sarwo butani jau atmani, eksate yoga yudhamo, sarvatro samo darsana. Artinya, semua makhluk yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Dan untuk menyempurnakannya, semua makhluk diisi Atma. Dan dimanapun berada, wujud Atma itu tetap sama. Dan orang-orang yang sudah berhasil menguasai yoga bisa melihatnya dengan jelas. Nah, demikian saudara, kan jelas, enak banget kan? Kalau sudah kita menguasai yoga, maka kita akan bisa melihat roh itu. Jadi roh itu tidak kemana-mana, ditaruh oleh Tuhan, tidak bisa berjalan. Kalau kita sudah mati, selesai. Mati, sudah saya jelaskan, kalian jangan berhayal lagi. Sekarang saya jelaskan mengenai surga. Surga itu di mana sih? Orang-orang sekarang itu bisa surga itu di langit. Nanti kalau kita mati, kita jalan-jalan ke surga. Nah, kepercayaan ini adalah kepercayaan agama Hindu kuno. Agama Hindu kuno itu percaya orang mati itu tidak binasa. Dia akan berjalan-jalan lagi. Ada yang ke surga bagi yang dia bebas dari dosa, suci, dan ada ke neraka bagi yang berdosa. Bahkan menurut Upanishad, orang mati bisa moksa. Waduh, kenapa bisa begitu, saudara-saudara? Kenapa pengikut Hindu itu jadi nggak jelas? Kok kembali ke agama Hindu kuno? Itu karena saking pintarnya, saudara-saudara. Orang-orang Hindu itu kreatif, pintar. Buku namanya Purana, namanya Weda. Itu banyak bukunya. Weda aja ada 4. Belum Purana, belum Upanishad. Banyak lagi. Buku-buku Sara Samustaya. Banyak lagi. Banyak sekali. Mana Dharma Sastro. Banyak. Apakah itu harus kita semua pelajari? Ya tidak. Kita pakai, kita ambil saja yang bisa kita supaya bisa memiliki dharma. Lalu daripada semuanya kita ambil, kita baca. Akhirnya apa, saudara? Finali terakhir, orang-orang itu tidak tahu moksa. Tidak tahu moksa, tidak tahu dharma. Dah tahu aja dharma, tidak, gimana dia nyarinya? Makanya dia berpikir setelah mati kita moksa. Nah, itu kan sesat. Sesat, saudara. Ke surga bisa, nggak bisa. Itu sesat. Demikian. Nah, terus kalau menurut Bhagavad Gita, surga itu adanya di bumi. Kalau kita pelajari dengan baik Bhagavad Gita itu, kita baru tahu. Ternyata bumi itu tidak satu-satunya ini, saudara. Bumi itu banyak, dan bumi itu adalah bagian dari tata surya. Setiap bumi pasti ada matahari, pasti ada bulan. 3 ini yang ada di tata surya, nggak ada lain lagi. Dan dulu yang pertama kali Tuhan ciptakan, setelah beliau berusaha, beliau dulu ke sebelumnya tidak ada apa-apa. No, tidak ada. Tidak ada apa-apa. Ketika dulu tidak ada apa-apa di dunia ini, hanya ada alam semesta yang kosong, yang isinya cuma energi dan zat alam. Kemudian energi dan zat alam itu membentuk, berputar, berproses, dan akhirnya keluarlah wujud yang luar biasa hebatnya, yang bernama Tuhan, yang Maha Pencipta, Maha Pemelihara, dan Maha Pelebur. Nah, itu Tuhan itu jadinya berwujud.
Nah, setelah beliau berwujud, beliau ciptakan tempat istirahatnya. Karena saking pinternya, kalau beliau ciptakan bumi doang kan gelap. Nah, beliau ciptakanlah galaksi atau tata surya. Isinya matahari. Matahari dilengkapi dengan atmosfer, ada udara, ada macam-macam seperti di bumi kita ini. Karena kalau tidak ada oksigen, walaupun di sana ada bahan bakarnya itu akan tidak bisa digunakan karena tidak ada oksigen. Dan matahari itu berputar di tempat. Perputarannya sangat cepat. Kenapa harus berputar? Supaya tidak ada keluar lidah api. Kalau matahari itu diam, lidah api keluar menyala-nyala. Tapi kalau perputaran yang kencang, yang keluar cuma bara doang yang ada. Jadi tidak ada lidah api. Pintar banget Tuhan itu. Nah, supaya bumi ini, matahari ini tidak kemana-mana, dibungkus dengan ruang hampa. Jadi di sekitar jauh sekali di luar matahari itu ada ruang hampa. Ruang hampa panjang banget sampai diciptakan lagi bulan. Bulan juga diciptakan gitu, dia berputar di orbitnya mengelilingi bumi. Tetapi dia juga diikat dengan ruang hampa supaya tidak keluar dari orbitnya. Bumi juga demikian, mengitari matahari tetapi juga diikat dengan ruang hampa. Nah, garis tengah dari dunia kita ini, dari tata surya ini adalah 180 juta kilometer. Garis tengahnya itu. Karena jari-jarinya kan dari bumi kita ke matahari itu kan 90 juta kilometer. Jadi kalau kali 2 itu garis tengah, itu berarti lingkaran daripada tata surya itu garis tengahnya 180 juta kilometer. Nah, itu diciptakan oleh Tuhan yang pertama kali. Dan matahari ini tidak akan pernah hancur. Begitu juga bulan dan bumi yang ada di ciptaan Tuhan yang pertama ini. Kemudian Tuhan menciptakan lagi bumi yang baru, tata surya yang baru. Nah, tata surya ini tidak kekal. Mataharinya jalannya sama, gedenya sama, cara kerjanya sama, tetapi mengalami kehancuran, sedikit demi sedikit hancur. Matahari itu luarnya lama-lama pada serpihan-serpihan itu pada terlempar keluar. Ada yang sampai di ruang hampa diam tidak bisa. Dan yang kacau lagi, ada saking kencangnya larinya, ada sampai ke ruang atmosfer bumi. Dan yang di ruang atmosfer bumi ini, itu gede-gede, bisa segede Pulau Bali, bisa segede Pulau Jawa, gede-gede. Dan ini bergerak karena ada gravitasi bumi yang sudah lewat ke ke lingkaran kita, bumi kita ini, ke atmosfer bumi kita ini, maka dia akan bergerak terus. Dan karena saking jauhnya itu jutaan tahun, baru nanti nabrak bumi. Nah, disitulah serpihan-serpihan dari matahari itu tandus, panas. Itu saudara-saudara. Jadi disitulah para astronot itu bisa mendarat. Karena kalau di bulan astronot tidak bisa mendarat, karena bulan itu adalah bumi yang 100% permukaannya diselimuti air. Jadi lautan semua. Kenapa lautan semua? Itu untuk supaya bumi kita ini tidak panas. Kalau tidak ada bulan yang mengitarinya, mungkin kita panasnya 500 derajat di sini. Tetapi karena bumi kita itu ya dikelilingi atau ada bulan di sana isinya air, maka diserap panas itu, maka kita tidak begitu panas. Demikian saudara-saudara. Nah, tidak ada orang bisa dia mendarat di bulan karena air itu, dan akan melewati ruang hampa. Memang bisa teknologi melewati ruang hampa. Alat transportasi melewati ruang hampa nggak ada. Jadi mereka itu sampai di
serpihan-serpihan matahari sesungguhnya, bukan di bulan. Demikian saudara-saudara, jadi jangan sampai kita tidak tahu ini, karena ini kita peroleh dari Bhagavad Gita. Nah, kita lanjut. Nah, bumi yang pertama yang Tuhan ciptakan pertama itu akhirnya dibuatlah bumi-bumi lainnya, banyak sekali tapi jauh di bawahnya. Nah, bumi-bumi ini banyak ribuan, dan semua bentuknya sama, tata kerjanya sama, gedenya sama, semua sama. Tetapi semua juga tata surya ini diikat oleh Tuhan dengan ruang hampa, jadi dia tidak menabrak tata surya yang lainnya. Banyak sekali. Setiap tata surya ada matahari, bumi, bulan. Nah, itu isinya. Nah, nanti matahari itu yang banyak itu, di mana ada matahari berarti di sana ada bulan, ada bumi. Nah, bintang-bintang yang kita lihat berserakan di langit itu adalah matahari. Berarti di situ ada bumi dan ada bulan. Nggak kelihatan orang gelap. Kalau yang menyala kan cuma matahari. Nah, demikian saudara-saudara. Jadi banyak sekali ciptaan. Nah, salah satu kita nempati namanya tata surya kita kasih namanya Bima Sakti. Dan ini banyak. Nah, yang pertama yang paling penting, ini kita nanti habis. Mari kita lihat Bhagavad Gita bab 8 sloka 20. Krishna bersabda, paras tasmat tu bawo aliyam awiyato awiyatat sanatana yahso sarwesu butesu nasatsu no winasati. Artinya, di sisi lain dan jauh di luar sana ada dunia lain yang kekal dan bercahaya, tetapi tidak bisa dilihat. Nah, itulah benih yang pertama dari seluruh bumi yang ada di alam semesta ini. Dan ketika terjadi pembinasaan, semua bumi dan semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini binasa. Tetapi bumi yang kekal dan bercahaya itu tidak ikut binasa. Demikian saudara-saudara. Jadi buminya Tuhan, tempatnya surga itu di bumi yang pertama itu. Nah, kita lanjutkan. Mari kita lihat Bhagavad Gita bab 9 sloka 4. Krishna bersabda, Mayo tatam idam sarvam jagat awiyato murtina mat setani sarwo butani no caham te swawo setita. Artinya, di sanalah aku berada, di sebuah dataran, di sebuah bumi yang sungguh-sungguh berwujud tetapi tidak bisa dilihat karena sengaja disamarkan. Nah, semua makhluk, semua orang yang lahir di dunia ini memiliki kesempatan yang sama menjadi penghuni surganya Tuhan Yang Maha Esa. Dan aku juga semua penghuni yang sudah, semua orang yang sudah berhasil menjadi penghuni surga tidak akan mengalami kematian dan selamanya tetap ada. Nah, demikian saudara-saudara. Jadi kalau kita nanti sudah sampai di surganya itu, kita tidak akan mati lagi, dan kita tidak, surga itu tidak kekal, tidak akan hancur. Kita cuma pindah saja. Karena dunia di sini dengan di sana sama. Sama, saudara. Kata Tuhan sama, apa yang ada di sini, di situ juga ada. Mari kita lihat bab 9
Sloka 6 baris pertama dan kedua. Krishna bersabda, yato kaso setitanitya wayu sarwotrago mahan. Artinya, semua yang ada di dunia ini juga ada di surganya Tuhan yang Maha Esa. Termasuk berbagai macam rumput-rumputan dan berbagai macam pohon-pohonan juga ada. Bahkan udara untuk bernapas melimpah adanya. Demikian saudara-saudara. Saya ulangi sekali lagi, ya. Artinya, dunia ini sama dengan surga. Jadi, surga itu sama seperti dunia ini. Dan semua yang ada di dunia ini di surga juga ada. Termasuk berbagai macam rumput-rumputan dan berbagai macam pohon-pohonan juga ada. Bahkan udara untuk bernapas melimpah adanya. Nah, demikian di surga itu, saudara. Sama dengan sini, ada di sini buah durian, ya sudah ada buah durian juga. Apapun ada di sini, ada di sana. Demikian saudara-saudara. Ciptaan manusia seperti mobil tidak ada, saudara, karena tidak butuh, karena manusia bisa bergerak melebihi kecepatan mobil, tidak butuh di sana. Nah, demikian saudara-saudara, kita jangan takut nanti di sana kan matahari dekat, kita akan panas mati dibakar, tidak ada. Mari kita lihat bab 15 Sloka 6 baris 1 dan 2. Krishna bersabda, no tat baso yate suryo, no sasamko no pawaka. Artinya, di surganya Tuhan yang Maha Esa ini tidak ada orang mati karena panasnya matahari, tidak ada angin ribut, dan tidak ada orang yang merasa ketakutan. Demikian saudara-saudara. Dan semua orang yang sudah bisa sampai di sini, karena di sini nanti kita masih melakukan sesuatu apapun seperti di dunia ini, apa kita berdosa lagi? Enggak. Kita tidak akan berdosa lagi. Mari kita lihat bab Bhagavad Gita bab 8 Sloka 16. Krishna bersabda, Abrahma buana loka punar awartino Arjuna mam upoteo tu kaunteo punar jadmo no widyate. Artinya, di surganya Tuhan yang Maha Esa ini, wahai Arjuna, tidak ada lagi orang yang kembali berdosa. Oleh karena itu, wahai putra Kunti, semua orang yang sudah berhasil mencapai surganya Tuhan tidak akan mengalami kematian dan kelahiran lagi. Demikian saudara-saudara. Jadi enak di sana, tidak ada lagi dosa apa, tidak ada. Nah, kalau kita sudah bisa mencapai di surga itu, maka kita diberi hadiah. Tuhan bersabda, siapapun dari kalian, dari jalan apapun, kalau kita bisa mencapai surgaku, maka akan diberi hadiah. Hadiahnya apa? Mari kita lihat bab 8 Sloka 17. Krishna bersabda, Sahasro yugo sahosrantam ahar yang brahmano itu ratring yugo sahosrantam te ahoratro widahyana. Artinya, di tempat tinggal yang terakhir ini, di surganya Tuhan yang Maha Esa, setiap orang memperoleh
istana yang megah. Ditambah lagi dengan 1000 macam kenikmatan yang mana para Brahmana bebas menikmatinya sepanjang siang. Dan 1000 macam kenikmatan tersebut juga bisa dinikmati sepanjang malam. Engkau dan orang-orang yang sudah berhasil menjadi penghuni surga bebas menikmati hadiah tersebut siang dan malam. Nah, begitu saudara-saudara. Jadi memang surga itu ada, tetapi bukan di langit. Surga itu ada di bumi, bumi yang sangat jauh di sana. Nah, supaya kita bisa ke surga, marilah kita berpedoman kepada Bhagavad Gita, karena satu-satunya yang bisa menuntun kita supaya kita bisa memperoleh cahaya hanya Bhagavad Gita. Makanya di dalam Bhagavad Gita, Krishna bersabda, mari kita lihat bab 3, sloka 3. Krishna bersabda, Loke asmin dwi widah nisata puro prokta mayo anago jenano yogeno sankyanam karmo yogeno yogina. Artinya, wahai Arjuna yang sudah terbebas dari dosa, bahwa dahulu kala aku sudah pernah menceritakan bahwa di dunia ini hanya ada 2 jalan yang dapat ditempuh supaya seseorang bisa memiliki dharma. Dan pada saat ini aku akan menceritakan kembali ilmu pengetahuan Raja Yoga yang sudah menghilang, yang terdiri dari Karma Yoga dan Raja Yoga yang diikuti oleh para yogi yang setia. Itu saudara-saudara. Saya ulang sekali lagi ya artinya. Jadi saya ulang. Wahai Arjuna yang sudah terbebas dari dosa, di zaman dahulu kala aku sudah pernah menceritakan bahwa di dunia ini hanya ada 2 jalan yang dapat ditempuh supaya seseorang bisa memiliki dharma. Dan pada saat ini aku akan menceritakan kembali mengenai ilmu pengetahuan Raja Yoga yang sudah menghilang, yang sesungguhnya terdiri dari Raja Yoga yang diikuti oleh para yogi yang setia dan Karma Yoga. Jadi itu jalan 2 ya saudara, nggak ada lagi jalan lain. Tidak ada jalan Bhakti Yoga, nggak ada. Kita hanya bisa memiliki dharma dengan cara 2 ini. Inilah ilmu pengetahuan yoga saudara-saudara. Inilah yang mengantarkan kita supaya kita selamat, tidak sakit, tidak mati, dan bisa mencapai Tuhan. Ini yang sesungguhnya sudah diturunkan 5.000 tahun yang lalu. Kasihan kalian tidak bisa memahaminya. Maka untuk itu, karena ini sulit memahaminya, saya sudah membuat beberapa video tentang Bhagavad Gita ini. Itu bisa kalian ikuti. Jangan malu-malu. Daripada kalian binasa, lebih baik kalian belajar bagaimana supaya kita memiliki dharma. Karena hanya 2, Raja Yoga dan Karma Yoga. Karma Yoga sulitnya luar biasa. Sulit saudara. Lebih gampang dengan Raja Yoga. Saya mengikuti Raja Yoga. Kenapa saya yakin ini? Karena saya sudah berhasil selangkah. Jadi saya dari tadinya, kita di dunia ini semua orang sejak lahir biasa semua. Tidak ada kasta tinggi rendah, tidak ada saudara.
Tetapi nanti kalau kalian sudah berhasil memperoleh cahaya, seapapun kecilnya, itu kalian sudah menjadi orang mulia. Nah, orang mulia inilah yang akan bisa mencapai surga, saudara-saudara. Jadi demikian. Dan saya, kenapa tahu saya sudah memperoleh cahaya? Karena saya sudah terbebas dari penyakit gula, ginjal, jantung, kanker, apapun itu, yang sakit yang berat-berat. Dan saya pernah mengalami sakit ginjal, saya pernah sakit gula yang akut, saya harus cuci darah, tetapi saya selamat karena Dharma. Ketika Dharma masuk ke tubuh saya, padahal kecil sekali, semua penyakit itu hilang sampai sekarang. Saya selamat, sehat, dan saya bisa makan apa saja, tidak ada penyakit apapun. Kecuali penyakit-penyakit ringan-ringan, kadang-kadang batuk, tidak minum air, kurang air, dan lain sebagainya. Nah, itu biasalah. Jadi demikian saudara-saudara, semoga ini bisa dipakai sebagai pedoman. Jangan kalian lagi sesat lagi sehingga kalian nanti binasa. Kalian berharap dapat surga, dapat moksa ketika telah mati, padahal kita kalau mati binasa. Demikian saudara-saudara, kalau kalian percaya silakan, kalau tidak percaya silakan kalian binasa. Karena ini satu-satunya kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan. Setelah yoga ini turun 5.000 tahun yang lalu, sampai sekarang Tuhan belum pernah turun lagi, karena ilmu pengetahuan yoga ini masih ada di dunia ini, dan saya masih mempelajari, ngapain Tuhan bawa lagi. Demikian saudara-saudara. Jadi Tuhan ke dunia ini terakhir 5.000 tahun yang lalu. Semoga ini bisa dipahami, semoga kalian berhasil, dan semoga kita semua sejahtera dan bahagia. Terima kasih sudah menonton.